Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan konsultasi PKL hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa signifikan untuk perbaikan naskah PKL masing-masing. Amin. Nah, secara umum untuk mengerjakan PKL ya, mengerjakan laporan PKL itu kan berbeda dengan cara mengerjakan pada skripsi ya. Kalau skripsi itu disusun dulu proposalnya dan apa yang mau dilakukan baru berjalan. Sementara ya, perhatikan semuanya, sementara pada PKL itu adalah seringkali mahasiswa PKL di sana sudah diarahkan apa yang mau dikerjakan, bukan keinginannya sendiri kan gitu ya. Nah, dari sana maka kemudian mahasiswa rata-rata pulang sambil membawa naskah, membawa data, bukan naskah ya, membawa data, apa saja datanya, itu banyak sekali. Nah, ada yang membawa data itu sangat sedikit ya. Kalau di sini misalnya di siapa. Kemudian ada juga yang sangat banyak sehingga kemudian saya pun kesulitan untuk mengarahkan kalau semuanya ditulis. Itu sepertinya terjadi pada Liva ya. Tempo hari itu banyak sekali datanya sehingga kalau ditulis semua kesulitan itu menuliskannya runtut, banyak sekali pastinya. Nah, sehingga kemudian saya ambil sebagian minimal itu misalnya adalah analisa 1, 2, 3. Misalnya analisa 3 hal misalnya. Analisa ya. Paham ya? Kalau analisa itu misalnya berapakah kadar. Ini ada di kalian kemarin. Berapakah kadar? Coba kalau menanyakan kadar, jangan bagaimana kadar, bukan ya. Kalau kadar yang berhubungan dengan angka, maka adalah berapakah kadar. Ini berarti kita menganalisa, misalnya kandungan kalau misalnya pada air limbah, misalnya COD, BOD-nya ke TSS, ya misalnya TSS, TDS-nya ke, nah itu. Nah ini adalah berapa kadar atau analisa minimal setidaknya ada 3 parameter yang akan diuji. Nah, minimal tadi itu saya melihat di kalian semuanya sudah masuk. Ya, semuanya tidak ada yang kurang untuk datanya. Ya, tidak ada yang kurang datanya. Kemudian misalnya selain analisa juga misalnya mempelajari misalnya pengaruh penambahan ini terhadap kualitas ini misalnya. Kalau pada Liva coba disebutkan judulnya kemarin. Liva ready? Ya, misalnya penambahan apa? Ya, mungkin terjeda ya di Liva. Nah, misalnya begitu, adalah pengaruh A terhadap kualitas B. Ini kayaknya di Vasco, di Arif juga terjadi juga demikian. Nah, ini boleh. Nah, sehingga kemudian dari data dulu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana menulis. Ya, perhatikan di Vasco ya, Vasco. Misalnya di Vasco yang kesalahan kemarin. Ya. Ini adalah kalau di rumusan masalah, mulai dari latar belakang, yang di topiknya yang mau dibahas apa. Kalau 4 hal, maka sampaikan mulai latar belakang 4 hal itu. Boleh Vasco menyebutkan apa saja 4 hal itu? Ini terhadap ini terhadap ini, coba. 4 hal. Yang di rumusan masalah. Itu Bu, bagaimana hubungan nilai inherent moisture terhadap nilai kalor pada batu bara. Selanjutnya nilai kandungan as dengan nilai kalor pada batu bara. Ketiga, volatimeter, kadar zat
terhadap nilai kalor batu bara. Keempat, kadar zat karbon padat terhadap nilai kalor batu bara. Udah, itu ya. Sebaiknya 4 itu sudah deh. Namun, Ya, lebih baik sudah. Nanti daripada panjang, nanti berarti di dalam harus sepanjang itu, sebanyak itu gitu. Nggak boleh memberikan rumusan masalah kemarin kayaknya ada tambahan lagi yang susulan gitu loh, Mas. Saya nggak lihatnya di awal nggak ada kok, moro-moro ada rumusan masalah tambahan misalnya begitu. Jadi nah, paham ya? Maksud saya kepingin banget anak-anak mengambil pelajaran cara menulis. Ini kan kalian praktek menulis nanti ke depannya mudah-mudahan terasa pada saat menulis PKL, kemudian pada saat skripsi kalian lebih lancar. Amin ya. Nah, kalau kemudian di latar belakang sudah 4 hal tadi, Vasco, maka di rumusan masalah juga 4 itu, di bab 2 juga 4 itu. Artinya kalau kemudian misalnya penentuannya ini pakai metode ini, penentuan ini pakai metode ini, itu memang kelengkapannya tidak dianggap ada tambahan. Paham ya Vasco ya sampai sini ya? Jadi kalau misalnya inherentnya ternyata pakai metode ini, kemudian asnya, moisturnya pakai metode ini enggak masalah. Itu bukan berarti menyimpang karena sudah topiknya 4 tetap 4, cuman metode menentukannya pakai apa-apa saja dituliskan. Paham ya? Nggak boleh dari 4 itu berkurang ataupun bertambah dalam perjalanan membuat bab 2, bab 3, bab 4 sampai kesimpulan. Ya, perhatikan semuanya. Kemudian pada kesimpulan saya sering melihat kesimpulannya kok panjang lebar, seperti menerangkan pada pembahasan. Ini menunjukkan bahwa ini nanti saya lihatkan di kesimpulan kalian, di beberapa kesimpulan kalian. Sebaiknya apa saja pertanyaan pada rumusan masalah, hanya itu saja yang dijawab, itulah kesimpulan. Sementara penjelasan panjang lebar bahwa angkanya sekian, maka dari sini akan disimpulkan. Nah, angka-angka yang panjang kali lebar tadi itu tidak perlu disebutkan lagi di kesimpulan, itu harus adanya di pembahasan. Paham ya? Sampai sini saya lanjut ke naskah. Ini saya lanjutkan. Bentar. Oke, baik. Nah, di sini ada pengaruh variasi penambahan base oil terhadap kualitas pelumas engine oil SAE. Nah, SAE 40, ini 40-nya sepertinya antara perlu atau tidak. Kalau ini terlalu spesifik, nanti bagian 40 pada 40 ini cukup dimasukkan di batasan masalah. Ya, termasuk kemudian pengaruh variasi penambahan base oil terhadap kualitas pelumas engine oil SAE di PT Pertamina Lubrikan sudah. PT Pertamina Lubrikan Unit Gresik sudah, gitu ya, Liva. Sementara laboratorium production Jalan Harun Thohir Desa, nah ini dan seterusnya ini ada di batasan masalah. Saya lanjut, ini saya record. Untuk nantinya insya Allah dibagikan. Bu, maaf, yang tadi silakan. Atau kalau enggak, menurut saya disimak saja. Bu, ini tadi bilang yang nanti, baru nanti rekamannya sambil putar. Nanti supaya cepat karena naskahnya banyaknya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana pengaruh variasi penambahan base oil terhadap kualitas minyak pelumas dengan parameter nilai viskositas kinematik suhu 40 derajat Celcius dan suhu 100 derajat Celcius. Boleh. Kemudian nomor 2, bagaimana pengaruh variasi penambahan base oil terhadap kualitas minyak dengan parameter nilai TPN. Ya. Jadi di sini adalah parameternya nilai viskositas kinematik, parameter kedua adalah nilai TPN,
Kemudian dengan ketiga adalah parameternya indeks viskositas. Berarti di sini ada 3 hal ya. Nah, 3 hal ini harus nanti di bab 2 harus muncul, tidak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Kalau di sini ada apa sini saja ini viskositas kinematik ya. Kemudian TBN, kemudian indeks viskositas. Maka di bab 2 wajib ada 2 hal itu dan kemudian di bab 3-nya juga harus demikian. Nah, di berikutnya Liva ini tinjauan pustaka tentang kondisi objektif tempat PKL. Ya, ini sederhana saja, tidak perlu terlalu panjang. Perlu saya sampaikan berkali-kali kemarin. Jangan kemudian menuliskan sejarah sampai terlalu panjang lebar. Kalau ini dari pihak industri memang diinginkan, silakan laporannya yang untuk pihak industri sesuai yang ditugaskan dari industri. Misalnya, tolong sejarahnya dituliskan panjang lebar, ya boleh. Tapi kalau kemudian untuk laporan di kita tidak perlu sepanjang ini sejarahnya, hanya pengantar saja, 1 paragraf juga sudah cukup. Jangan sampai menuliskan sejarah dari industri itu panjang lebar. Justru yang lebih berat ditekankan adalah menulisnya adalah bagian misalnya tentang mata kuliah kita, yaitu tentang manajemen industri. Misalnya di industri tersebut disebutkan pembagian kerja, susunan kerja seperti apa. Yang di situ nanti menunjukkan bahwa lulusan kita atau kimia murni ada di bagian mana, itu lebih baik ya. Jadi kalau sejarah jangan panjang lebar. Visi misi juga tentang industri juga tidak perlu panjang lebar. 1 paragraf pun cukup ya. Kemudian hal-hal lainnya juga silakan tidak terlalu berpanjang lebar. Kalau memang di situ ada topik yang penting, di situ nanti kita akan tergambar bagaimana manajemen suatu industri, silakan, tidak apa-apa dituliskan. Misalnya 6C Pertamina, ini saya kira ini juga manajemen ya, manajemen di industri, bagaimana industri tersebut mengatur supaya baik, bolehlah dituliskan ya. Kemudian ini ada logo, ada kemudian bagan, ini justru bagan ini yang perlu diuraikan panjang ya, meskipun tidak mencantumkan nama ya. Nah, bagan begini ini justru yang lebih perlu dibuat yang besar saja, 1 halaman kalau perlu, supaya huruf-hurufnya bisa tergambar. Kalau nama-nama kita tidak ada terlalu kepentingan, nggak usah juga nggak apa-apa. Tetapi kita di sini justru akan tahu bagaimana pengamatan, analitika, dokumen kontrol. Nah, ini justru kita kemudian agak tahu bagaimana industri itu menata industrinya. Nah, ya. Bentar. Sebentar kok ada sedikit ada masalah. Layarnya bisa kelihatan kan di kalian? Masih kelihatan nggak share screen saya? Oh, ini sudah baru tampak. Oke. Masih, tapi tetap di bagian tadi. Oke. Ya, nanti kalau terputus kita lagi. Nah, kemudian produk nggak perlu panjang lebar ya, Liva. Ini saya melihatnya produknya banyak banget. Ya, ini nggak perlu disampaikan juga nggak apa-apa, Liva. Ini bisa melihat di tampilan saya ya, Liva ya. Ini yang maksud saya. Begini ini namanya kepentingannya itu. Jadi misalnya justru yang mungkin yang ingin ditonjolkan yaitu produknya itu berbasis oilnya itu oil jenis apa ya di sana. Misalnya car motor oil, di sana car motor oil punya ciri khas secara kimia apanya ya. Kemudian passenger diesel motor oil misalnya. Di sini punya ciri khas apa yang berbeda dengan produk satu? Misalnya itu yang lebih kita lebih berharga untuk orang kimia maksudnya. Jadi dari situ akan tergambar oil pada Pertamina atau produk-produk oil itu
terbedakannya apa saja, bukan merek ya, dan seterusnya. Air cooled motorcycle. Nah, ini biasanya difungsikan untuk apa? Sifatnya bagaimana? Boleh ya. Tapi kalau mereknya, nah nanti menginformasikan apa untuk kita? Ya, kalau merek enggak kan ya. Nah, kayak gitu. Industrial turbine oil. Oh, berarti dia juga oilnya untuk industri. Tapi nanti cirinya apa? Nah, itu yang lebih memberikan informasi berharga. Nah, kemudian kajian pustaka jangan lupa, jangan sampai panjang lebarnya ke arah yang bukan topik bahasan kita. Jadi kita harus tahu, bab 2 justru yang lebih harus ditekankan yang tadi pertanyaan ada di rumusan masalah. Ya, rumusan masalahnya tadi kan ada 3, itulah yang harus dibahas secara dalam. Jangan yang lainnya lebih banyak, justru yang kita butuhkan atau topik kita justru dibahas cuman sedikit. Nah, itu yang harus ditekankan. Jangan panjang lebarnya justru ke arah yang lain, jangan ya. Justru pada topik yang kita bahas. Tabel, ingat, tabel kemarin saya bilang adalah spasinya 1. Jadi nanti dipikirkan mana-mana yang berkepentingan, ya, mana yang penting sekali untuk berkaitan dengan rumusan masalah kita. Lain-lainnya tidak, ya. Begitu. Kemudian, dah ya. Nah, gini-gini ini nanti dipilih ya, dipilih mana yang kemudian berhubungan dengan kita. Kalau nggak berhubungan ya jangan dipasang semuanya. Nah, ini Liva, total base number, ASTM. Nah, ini apa ya? ASTM ini kalau misalnya ini adalah standar untuk total base number-nya, kemudian dengan D2896. Ini ya, pilihlah apa dulu maksudnya? Maksudnya apakah total base number berdasarkan ya standar ASTM? Nggak perlu dituliskan di judul begini biar orang nggak bingung. Ya. Tuliskan saja di bagian penjelasan bahwa ini sesuai dengan ASTM misalnya, begitu, untuk dengan kode sekian ya. Jangan kemudian di bagian judul begini. Saya lihatnya kemarin cukup banyak ini berulang-ulang ASTM sekian, ASTM sekian. Nah, ini tuliskan di bagian dalamnya saja. Ya, ini indeks viskositas. Ya. Maksudnya apakah berdasarkan standar ASTM nomor sekian? Boleh, tapi di dalam saja, enggak usah di nih. Nah, dengan tentu kalau misalnya membahas begini berarti selain satu yang dibahas apa sih di sini indeks viskositas, berarti satu definisinya. Kedua adalah misalnya berdasarkan pustaka bagaimanakah cara menentukannya. Terus apakah urgensinya atau indeks viskositas ini akan mempengaruhi kualitas begini. Kalau indeks viskositasnya tinggi, maka kualitasnya berarti dia bagaimana? Itu lebih informatif. Ya, jangan kemana-mana. 3 hal tadi, yaitu adalah definisi, cara bagaimana menentukan, ya, cara menentukannya, dan kemudian adalah kegunaannya apa atau fungsinya dia itu sebagai apa. Itu dibahasnya di tinjauan pustaka. Cara kerja yang sudah dikerja sesuai dengan yang dikerjakan di industri. Kemudian nanti ketika hati-hati ya, ini tabel berarti harus ada 1 spasi saja. Oke, kemudian ini sudah masuk di pembahasan. Ya, cara kerja tolong bedakan dengan pembahasan babnya. Ya, ini maksud saya. Penentuan viskositas pada menggunakan instrumen viscosity kinematik. Dan ini. Nah, ASTM-nya coba apakah itu, tentu ASTM ini ketika menyebutkan ASTM berkali-kali di atas tadi di awal harus dituliskan ASTM itu kepanjangan dari apa. Dan di judul begini ASTM taruh di belakang. Ya, taruh di dalamnya. Nggak usah di bagian judul begini. Nah, kalau rumus juga demikian, maka keterangan dari rumus itu cukup hanya spasinya 1.
ini adalah, nah ini jika ini merupakan data, maka ini harusnya adalah ganti bab. Ya. Kalau bab 3-nya cara kerja, maka bab pembahasannya sudah dalam bab lainnya. Nah, ini harusnya adalah ganti bab. Sudah bagus, baiknya untuk grafik seperti ini, depan ini. Nah, ini ya kursor saya bisa kelihatan viskositas kinematik. Tulisan begini enggak usah lagi, dan jangan lupa ini adalah tipe, derajatnya ada di mana. Ini sudah nggak ditulis lagi. Kenapa? Karena keterangan grafik sudah ada di bagian bawahnya. Nah, itu. Kemudian ketika membahas untuk laporan PKL biasanya ada harapan, yaitu adalah analisa prosedur. Analisa prosedur berarti di tiap langkah itu gunanya untuk apa? Ketika ditambahkan ini fungsinya untuk apa? Ketika ditambahkan ini fungsinya untuk apa? Itu dikenali. Ya, itu analisa prosedur. Kemudian baru membahas data. Analisa hasil. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa misalnya adalah semakin naik base oil, viskositas semakin turun. Kemudian dijelaskan secara kimia loh ya. Secara kimia itu berarti apa? Nanti berarti hubungannya dengan bagaimanakah memungkinkan ikatannya atau interaksi viskositas berhubungan dengan interaksi antar partikel yang ada di dalam cairan. Nah, seperti itulah yang diharapkan dalam membahas termasuk pada saat ujian. Jadi tidak boleh menyampaikan hanya base oil turun maka viskositasnya salah base oil naik, kemudian viskositasnya akan turun, bukan hanya sampai situ. Ya, kita lihat langsung di bagian sama ya, ini bagian tadi ASTM harus tidak muncul di judul itu. Nah, kesimpulan ini maksud saya, sebaiknya kesimpulan itu hanya satu. Semakin ini, bagaimana, kan tadi sudah disampaikan, bagaimana pengaruh penambahan ini terhadap kualitas ini dengan parameter ini. Maka jawabannya nggak boleh sepanjang ini. Ya, kita cari di sini. Hal ini terjadi karena base 2, karena itu nggak perlu disampaikan di kesimpulan. Kesimpulan hanya membahas ketika ini naik, apakah menjadi turun, sudah. Karenanya apa? Disebutkannya di pembahasan, bukan pada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini terlalu panjang. Saran nggak usah, sudah detail aja, nggak usah disebutkan. Yang lain-lainnya ya tentu ya. Ini mungkin mau menuliskan keterangan atau apa, silakan dilengkapi. Nah, ini apa ya? Perhitungan viskositas dengan aplikasi blend add penambahan base oil. Nah, kalau mau menerangkan tentang aplikasi, ya harus tersendiri ya, bukan hanya satu gambar